Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi pada video kali ini aku mau ngobrol sama teman-teman atau berbagi mengenai karies atau gigi yang berlubang. Oke, jadi kita akan bahas mengenai karies ya teman-teman. Jadi karies itu apa sih sebenarnya, definisinya karies itu? Mungkin teman-teman tahu bahwa ini ada gambarnya. Karies itu seperti ini. Jadi karies itu merupakan suatu kerusakan pada jaringan keras gigi. Jadi penyakit yang menyerang jaringan keras gigi, yaitu apa? Enamel dan dentin. Bagaimana sih prosesnya? Apa sih penyebabnya? Jadi penyebabnya karies itu sebenarnya multifaktorial. Jadi untuk terjadinya karies itu dia butuh lebih dari satu faktor. Nah, apa aja tuh faktornya? Yang pertama adalah dia butuh plak atau bakteri gitu. Kedua, dia butuh host atau gigi. Kenapa? Ya iyalah, karies ini soalnya kan dia menyerang jaringan keras gigi yaitu enamel dan dentin. Otomatis kalau misalnya nih dalam rongga mulutnya itu udah nggak ada gigi sama sekali, ya artinya karies tidak menyerang rongga mulut itu gitu, karena karies itu terjadi pada gigi gitu. Ketiga, faktor yang ketiga itu adalah diet atau karbohidrat atau gula. Jadi makanan yang kita konsumsi. Nah, ini adalah tiga faktor yang berpengaruh pada terjadinya proses karies. Lalu bagaimana nih terjadinya proses karies itu? Misalnya nih ya teman-teman, proses karies itu adalah proses mikrobiologikal. Jadi proses karies itulah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme yang ada di dalam rongga mulut. Dalam rongga mulut kita ini sudah ada banyak sekali bakteri, teman-teman. Nah, bakteri itu dia itu menggunakan karbohidrat atau gula sukrosa gitu ya, yang kita makan dalam bentuk makanan itu. Kemudian kan pasti setelah kita makan itu ada sisa-sisa makanan yang nempel dalam permukaan gigi kita. Kalau misalnya kita tidak bersihkan ya, kita tidak sikat gigi gitu. Nah, bakteri-bakteri itu menggunakan makanan-makanan karbohidrat itu yang terkandung dalam makanan yang kita makan itu untuk dia convert, untuk dia ubah, dia metabolisme menjadi asam. Asam yang dihasilkan oleh bakteri itulah yang menyebabkan demineralisasi dari struktur anorganik gigi. Seperti itu. Jadi proses larutnya mineral-mineral di jaringan keras gigi berupa dentin dan enamel itulah yang menyebabkan proses terjadinya karies. Apakah karies itu tuh dia sifatnya langsung terjadi? Misalnya nih, aku giginya sehat nih sekarang ini, terus kemudian aku makan manis nih, makan coklat sekarang, terus muncul karies? Tidak. Karies itu terjadi butuh waktu. Asik. Segala sesuatu butuh waktu. Enggak, tapi itu benar. Jadi benar bahwa karies itu dia dia tingkatnya kronis. Jadi dia tidak terjadi pada saat itu. Misalnya ada kausanya kemudian terjadi saat itu, tidak. Dia itu butuh waktu yang lama untuk terjadi proses karies sampai menimbulkan demineralisasi, meluas dan sampai timbul gejala klinis seperti itu. Oke, itu kita udah bahas ya. Jadi udah tahu definisi karies itu apa, penyebabnya apa. Dia penyebab yang multifaktorial, bukan hanya faktor-faktor yang tadi yang aku sebutin. Untuk terjadinya proses karies itu banyak sekali faktor yang mendukung, seperti saliva, kemudian habit dari individu itu juga mempengaruhi kayak gitu. Terus tampakan klinis dari karies tuh kayak gimana sih? Tampakan klinis itulah tampakan yang kita bisa lihat dengan mata. Jadi bagaimana sih wujudnya yang karies itu? Ini mungkin teman-teman nanti akan aku kasih gambar di sebelah ini. Jadi tampakan klinis karies atau gigi yang berlubang orang nyebutnya ya, atau tooth decay, itu dia satu terjadi diskolorisasi gigi. Diskolorisasi gigi itulah perubahan warna gigi. Gigi ini tergantung juga karena karies itu prosesnya perlahan sekali dan lama gitu. Kalau misalnya karies atau gigi berlubang itu ya prosesnya itu, lesinya itu masih dalam tahap yang sangat awal, kita sebutnya sebagai white spot ya, jadi masih dalam bentuk lesi berwarna putih gitu. Itu biasanya dia tidak tampak klinis secara mata karena proses demineralisasi larutnya struktur anorganik gigi itu masih sangat sedikit gitu, jadi belum terlalu terlihat. Tapi kalau misalnya kariesnya itu sudah mulai terbuka, udah mulai besar lesinya, udah mulai meluas, itu biasanya sudah terlihat dan terjadi diskolorisasi gigi. Diskolorisasi itu perubahan warna, warnanya bisa warna coklat kehitaman seperti itu.
Yang kedua adalah proses karies itu, kalau misalnya kariesnya itu sudah meluas ya, udah lebar, itu dia membentuk kavitas. Kavitas itu apa? Kavitas itu lubang. Ya jelas karena proses demineralisasi kan, jadi mineral-mineral gigi rusak, hancur, otomatis hilang deh, bentuk giginya itu udah hilang gitu. Ketiga adalah permukaan gigi yang berlubang itu, jadi gigi yang berlubang itu dia kasar, ada yang tajam-tajam gitu, nggak bentuknya itu udah nggak jelas, batasnya tuh nggak jelas gitu ya. Nah itu karena proses generalisasi itu. Terus tanda dan gejala selanjutnya ya, tadi itu tampakan klinisnya ya, kemudian gejala apa sih yang bisa timbul gitu, tergantung juga teman-teman dari keparahan karies itu. Kalau misalnya karies itu masih di lapisan yang paling luar yang kita sebut sebagai enamel atau email, lapisan paling luar, itu biasanya tidak timbul gejala nyeri atau ngilu. Kenapa? Karena lapisan paling luar dari gigi itu tidak ada pembuluh darah atau syarafnya yang menerima respon nyeri gitu, yang menyalurkan respon nyeri itu belum ada gitu. Yang paling luar enamel itu adalah lebih dari 90% itu struktur anorganik gitu. Jadinya biasanya makanya individu banyak yang mengabaikan, meskipun sudah ada nih area kehitaman lubang di gigi posterior atau gigi belakang misalnya gitu, itu diabaikan. Kenapa? Karena belum menimbulkan rasa nyeri, belum mengganggu aktivitasnya gitu. Padahal sebenarnya proses itu tetap berlanjut gitu, proses karies itu tetap berjalan gitu selama tidak dihilangkan etiologinya kayak gitu, penyebabnya kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kariesnya terletak di anterior ya, gigi depan, mungkin agak sedikit lebih diperhatikan karena itu berhubungan dengan estetik ya, jadi mengganggu lah, nggak enak lah gigi warna hitam kelihatan banget di depan kalau kita senyum kayak gitu kan gitu. Nah kalau misalnya nih kariesnya udah meluas sampai lapisan ke dentin, jadi lapisan kedua atau enggak bahkan sampai pulpa, udah timbul mulai tanda gejala berupa rasa ngilu. Rasa ngilu kalau misalnya ada makan atau minum yang dingin atau yang panas, itu udah mencirikan bahwa perluasan karies itu udah sampai ke lebih dalam lah dari enamel itu. Kemudian apalagi kalau misalnya sampai pulpa itu adalah bagian yang paling dalam ya dari gigi, itu isinya serabut syaraf dan pembuluh darah. Itu bisa nyerinya itu spontan, artinya tanpa perlu stimulus. Jadi tidur pun itu terasa nyeri gitu, nggak melakukan aktivitas aja tuh bisa terasa nyeri gitu. Itu kalau misalnya udah sampai ke pulpa, sampai nyeri banget ya, bahkan kita misalnya sampai minum obat analgesik gitu cuman bertahan beberapa jam kemudian ntar ngilu lagi gitu kayak gitu ya, karena pulpanya udah terkontaminasi, udah inflamasi, itu pulpanya harus dihilangkan etiologinya gitu, atau enggak pulpanya harus di non vital dulu baru dia hilang rasa nyerinya gitu. Ada juga kalau misalnya nih, ini aku udah lubang besar nih, memang udah lubang besar gitu, misalnya nih giginya udah lubang besar tapi dia udah diskolorisasi tapi dia nggak ada terasa sakit gitu ya teman-teman, bukan berarti itu dia nggak kenapa-napa. Bisa jadi itu giginya sudah non vital atau giginya sudah mati, tapi tetap harus sebenarnya dirawat. Kenapa? Karena kalau misalnya didiamkan terus, pulpa yang sudah terkontaminasi itu kalau nggak dihilangin, nanti dia akan terus kontaminasi bakterinya terus ke arah apex atau ke arah ujung akar yang menyebabkan kelainan atau sakit, nanti penyebaran infeksi pada area periapikal. Periapikal tuh area ujung akar, jaringan-jaringan pendukung gigi gitu. Itu menyebabkan nanti bisa abses. Abses tuh mungkin kalau udah parah banget tuh bisa bengkak di gusi gitu. Dan rasa nyeri nanti kalau misalnya udah ada abses. Isinya tuh eksudat atau pus gitu ya. Harus itu dikeluarkan dulu pus eksudatnya itu gitu. Kemudian harus dirawat kayak gitu giginya. Gitu teman-teman. Jadi tanda-tanda klinis, tanda dan gejala klinis karies tuh secara general seperti itu gitu. Terus selanjutnya adalah bagaimana nih cara supaya kita tuh nggak kena karies. Nah kita bisa tahu ya, kan kita tahu tadi bahwa penyebab karies itu multifaktorial ya, jadi banyak penyebabnya. Yang bisa kita lakukan untuk setidaknya mencegah ya dari kita sendiri itu untuk mencegah gitu supaya kita nggak terjadi karies. Jelas satu adalah menjaga oral hygiene. Menjaga oral hygiene. Kedua adalah menjaga diet atau makanan kita. Dan ketiga adalah kita juga sering kontrol ke dokter gigi. Jadi yang pertama tadi adalah oral hygiene dijaga. Iya jelas. Gimana sih cara oral hygiene? Oral hygiene adalah kebersihan rongga mulut ya.
Cara yang sekarang masih paling efektif dan diandalkan adalah membersihkan gigi dengan cara mekanik, yaitu dengan cara sikat gigi. Jadi minimal sikat gigi itu 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, teman-teman. Itu menyikat giginya dengan sikat gigi gitu. Kalau misalnya tidur, biasanya setelah makan malam, pokoknya setelah terakhir nyemil lah gitu tuh, ya udah kasih jeda waktu sejam 2 jam gitu, kemudian sikat gigi terus tidur. Jangan setelah sikat gigi makan lagi, sama aja saudara-saudara, sama saja, oke? Jadi jangan ya. Terus cara menjaga oral hygiene yang lain juga dengan dental floss. Jadi dengan benang flossing, jadi dengan benang floss. Itu kita membersihkan celah gigi, celah interdental tuh celah antar gigi ya, yang tidak dapat dijangkau oleh sikat gigi itu. Kenapa? Karena kadang diameter dari sikat gigi itu dia lebih besar dibandingkan celah-celah di antara gigi kita, sehingga akhirnya tidak tercapai oleh sikat gigi. Jadi bisa dengan menggunakan dental floss, kita gunakan benang itu untuk membersihkan area sela-sela gigi. Ketiga juga kita dapat menggunakan obat kumur. Tapi obat kumur ini tidak menggantikan sikat gigi ya teman-teman, harus tetap sikat gigi. Tapi penggunaan obat kumur juga harus dengan instruksi dokter. Kenapa? Karena penggunaan obat kumur itu yang dalam waktu yang panjang, durasi yang panjang, dan frekuensi yang sering gitu dapat menyebabkan diskolorisasi atau perubahan pada warna gigi atau restorasi gigi. Restorasi gigi itulah bahan tumpatan gigi, kayak gitu. Terus yang kedua kita bisa jaga diet, Pak. Jadi gini, diet atau makanan ya, khususnya karbohidrat dan gula. Kenapa seperti itu? Seperti tadi kita tahu bahwa patologi atau bagaimana bakteri itu dia menggunakan karbohidrat yang bisa difermentasi itu untuk dirubah menjadi asam. Nah, kondisi asam dalam rongga mulut itulah yang menyebabkan demineralisasi dari struktur anorganik gigi. Seperti itu kan. Otomatis kita bisa membatasi jumlah karbohidrat atau sukrosa atau gula yang kita makan. Seperti itu. Bukan berarti nggak boleh makan karbohidrat. Kita makan aja sih nggak apa-apa. Atau kita juga makan nasi, yang mana bisa nggak makan nasi ya teman-teman. Jadi makan aja tuh nggak apa-apa. Nah, cuman terkadang snacking itu nyemil. Untuk terjadi proses karies itu kan butuh waktu ya. Jadi waktu itu memegang peran penting gitu. Semakin sering kita nyemil, artinya semakin sering paparan karbohidrat terhadap gigi kan. Karena kita nyemil, abis makan cuma jarak sejam 2 jam kita nyemil lagi. Artinya paparan gigi terhadap makanan itu kan semakin lama. Semakin lama paparan gigi dengan makanan itu memberikan waktu yang semakin lama juga untuk bakteri itu mengolah karbohidrat dan sukrosa itu untuk menjadi asam. Artinya semakin lama pula pH di rongga mulut kita turun. Semakin lama kondisi asam di rongga mulut kita itu yang menyebabkan memberikan waktulah terjadinya proses demineralisasi atau larutnya mineral pada gigi, pada jaringan keras gigi. Kayak gitu teman-teman. Jadinya nggak apa-apa makan nasi dan sebagainya, memang kita butuh itu, cuman mungkin dikurangi snackingnya, jangan terlalu sering ngemil gitu. Kalau mau ngemil yang banyak seratnya, karena misalnya makanan sayur, makanan buah kayak gitu banyak serat itu dia tidak lama menempel pada permukaan gigi, dan dia juga dapat gampang hilang dengan self cleansing dari air liur, jadi saliva kita tuh dia juga bisa gampang hilang gitu, nggak lama, nggak nempel sekuat misalnya makanan yang coklat yang kayak gitu-gitu. Yang ketiga adalah cara mencegahnya juga kita bisa topikal aplikasi fluor. Nah, sebenarnya kita itu menggunakan pasta gigi kan, pasta gigi kita juga itu sebenarnya udah ada kandungan fluornya, teman-teman bisa baca aja. Jadi pakai pasta gigi yang mengandung fluor kayak gitu. Bisa juga kita datang ke dokter, kita minta topikal aplikasi fluor gitu untuk mencegah karies.